Sedulurku yang berbahagia, tentu bila panjenengan penikmat seni suara, lelagon, gending, Jawa, tentu sering mendengar lagu Sri Uning. Lagu yang dikaryakan oleh seorang dalang kondang dari wilayah Blitar, Jawa Timur, yakni Ki Sukron Suwondo, memang sudah sangat memasyarakat. Dalam lagon tersebut sedikit tergambarkan cerita seorang pejuang perempuan dari Kabupaten Tuban, Jawa Timur yang bernama Sri Huning. Nama Sri Huning memang sudah tidak asing bagi masyarakat Tuban. Wanita yang konon diceritakan berparas cantik itu memiliki sebuah kisah cinta yang dramatis. Barangkali kisah ini juga tidak jauh berbeda atau hampir mirip-mirip dengan kisah cinta di kabupaten lain. Di Ponorogo juga kita mendengar adanya kisah cinta Siti Amirah dan Dewi Joko Lancur. Nah, bagaimana kisah Sri Uning? Monggo disimak. Kisah Sri Uning menjadi cerita rumit sebuah perjuangan cinta suci yang berakhir tragis. Inilah kisah wanita yang berparas cantik yang dapat membedakan antara cinta asmara dengan kewajiban dalam berbela negara. Sosok Sri Uning lebih dari sekedar kisah bela negara, tetapi juga sebuah riwayat tentang asmara yang sedia bertaruh nyawa, kisah yang penuh dengan konflik dan perjuangan. Sri Uning yang sudah nampak terlupakan oleh kaum generasi muda, maka kali ini kita akan mencoba mengisahkan tentang seorang perempuan yang berparas cantik, Sri Uning. Kisah Sri Uning memang sekedar kisah cerita tutur yang beredar di Kabupaten Tuban, tapi tidak sedikit yang telah mengubahnya menjadi naskah teater tradisional, yakni ketoprak, tentang perjalanan cinta Sri Uning dan Raden Wiratmoyo. Akan tetapi masih sedikit yang mencoba menulis naskah ini menjadi sebuah buku yang epik. Sedulurku yang berbahagia, diceritakan Sri Uning adalah seorang putri di Kabupaten. Sedulurku yang berbahagia, Sri Uning adalah seorang putri dari Kadipaten Tuban. Dia memiliki dua orang kakak, yaitu Raden Wiratmoyo dan Raden Wiratmoko. Sri Uning dan Raden Wiratmoyo sebenarnya saling mencintai layaknya wanita mencintai pria. Namun Sri Uning tetap berusaha untuk mengabaikan cintanya. Akan tetapi, pada suatu hari, di hadapan Sri Uning dan Wiratmoyo, ibunya bercerita bahwa Sri Uning sebenarnya hanyalah anak angkat dari Adipati Tuban. Ayah Sri Uning merupakan seorang pejuang yang telah gugur bersama Adipati Ronggolawe.
kakek dari Wiratmoyo, pada saat terjadi pertikaian berdarah di kalangan internal Majapahit dan Tuban. Dengan demikian, Sri Huning kecil akhirnya diasuh oleh keluarga Kadipaten Tuban. Raden Wiratmoyo sangat bahagia mendengar cerita ibunya itu, karena dirinya tak merasa bersalah jika menaruh cinta kepada Sri Huning. Ia bergegas menemui sang ayah, Adipati Tuban. Namun sayang, kedatangan keduanya terlambat. Ternyata sang adipati terlanjur meminang putri Kadipaten Bojonegoro bernama Dewi Kumolo Retno untuk diberistri Raden Wiratmoyo. Lamaran itu tidak bisa dibatalkan karena sudah disetujui oleh pihak Kadipaten Bojonegoro. Maka dengan berbesar hati, Sri Huning mengantarkan Raden Wiratmoyo menuju Bojonegoro untuk menikahi wanita lain. Di tengah perjalanan menuju Bojonegoro, rombongan dihadang oleh pasukan dari Kadipaten Lamongan yang kecewa karena lamarannya ditolak dan berniat untuk menculik paksa Dewi Kumolo Retno. Meskipun seorang perempuan, Sri Huning adalah berdarah pahlawan. Bapaknya dan leluhurnya adalah pejuang-pejuang Majapahit. Maka darah kepahlawanan itu mengalir kepada Sri Huning yang berjiwa prajurit perempuan. Sri Huning menemui Adipati Lamongan, berusaha mengadakan pendekatan diplomasi persuasif untuk mengurai persoalan. Namun, Adipati Lamongan yang keras kepala dan merasa tak tertandingi kesaktiannya menolak ajakan musyawarah, sehingga terjadilah peperangan yang tak bisa dihindari melawan Sri Huning. Wanita cantik itu pun gugur di medan laga membela Kabupaten Tuban. Sedulurku yang berbahagia, mendengar kabar kematian adiknya sekaligus pujaan hati, Wiratmoyo segera masuk ke medan laga melawan Adipati Lamongan untuk membalaskan dendam kematian sang adik. Namun naas, dirinya juga gugur dalam pertempuran yang sama. Adipati Tuban sangat murka lantaran mendengar dua putra-putrinya gugur di medan laga. Maka ia pun menuju medan laga membalas kematian kedua anaknya. Ia melawan Adipati Tuban. Sesaat kemudian keduanya silih ungkih adu kesaktian. Adipati Tuban berhasil memenangkan pertempuran. Di akhir cerita, jasad Sri Huning dan jasad Wiratmoyo dimakamkan berdampingan, diharapkan hidup bahagia bersama di alam keabadian. Sementara itu, Dewi Kumolo Retno dinikahkan dengan Raden Wiratmoko, adik dari Wiratmoyo.